Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, saya Pak Marsudi Rahmat, guru SMA Negeri 3 Cibinong, Kabupaten Bogor. Kali ini akan menjelaskan bagaimana kita menyelesaikan persoalan tentang gelombang stasioner. Untuk itu, mari kita sama-sama perhatikan persoalan sebagai berikut. Anak-anak sekalian, di sini kita akan bahas teladan mengenai materi gelombang stasioner di sekolah kita di SMA Negeri 3 Cibinong. Soal yang pertama bahwa sebelum kita masuki soal tentang gelombang stasioner, kalian sudah pernah kita ajarkan bahwa untuk gelombang stasioner itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu gelombang stasioner yang ujungnya terikat, yang seperti ini bentuknya, terdapat simpul, perut, ya simpul, perut, dan seterusnya. Dengan persamaan gelombang stasioner ujung terikat adalah Y sama dengan 2A sin KX kali cos omega kali T, di mana A ini adalah amplitudo, K adalah bilangan gelombang, dan omega adalah kecepatan anguler. Adapun gelombang stasioner untuk ujung bebas, pada kita dapat berikan ilustrasi gambaran daripada gelombang stasioner ujung terikat adalah sebagai berikut. Di sini ya, dimulai dari perut, kemudian simpul, perut, dan seterusnya. Dengan persamaan gelombang Y sama dengan 2A cos KX kali sin omega dikali T. Nah, sekarang bagaimana dalam sebuah persoalannya? Nah, misalkan adalah persoalan sebagai berikut, gelombang stasioner ujung bebas, ini harus ada, kita tahu dulu ada ujung bebas ya. Maka untuk ujung bebas gambaran seperti ini, dan persamaan gelombangnya seperti ini. Mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 kosinus setengah px dikali sin 3 per 2 pi t, di mana Y dan X dalam meter dan T dalam skor. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan jarak antara simpul dan perut terdekat. Nah, kalau kita melihat gambaran di ilustrasi gelombang stasioner ini, untuk ujung bebas, ya kita di sini, bahwa jarak antara simpul dan perut terdekat berarti, nah di sini ya, berarti antara P1 dan S1. Gitu. Bisa kita tuliskan bahwa jarak ini adalah seperempat ya, seperempat daripada lambda atau panjang gelombang. Dimana mungkin kalian tahu bahwa panjang satu gelombang adalah kita tahu dari P1 ke S1 sampai S2 sampai P3. Nah, sekarang kalau ditanyakan adalah jarak simpul dan perut terdekat, berarti hanya seperempat. Sini P1 sampai S1 ya. Atau simpul sampai perut terdekat, berarti S1 dengan P2 juga boleh. Nah, bagaimana itu penyelesaiannya adalah seperempat lambda gitu ya. Nah, untuk materi letak simpul dan perut pada ujung terikat, ini dapat kalian lihat pada materi yang telah saya buat di YouTube dengan alamat ini ya. Silakan kalau ingin lebih jelasnya bagaimana menentukan letak simpul dan perut, saya berikan linknya nanti di sini. Selanjutnya penyelesaiannya bagaimana? Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah tulislah bentuk umum persamaan gelombang tersebut, yaitu yang ujung stasioner yang terbuka, di mana persamaan umumnya adalah Y sama dengan 2A cos KX kali sin omega kali T, seperti tadi yang kita sudah sebutkan sebelumnya. Lalu samakan dengan soal tadi, yaitu Y sama dengan 0,2 cos setengah PX kali sin 3 per 2 pi T. Nah, gitu ya, samakan. Nah, kemudian terlihat di sini bahwa eh, kita samakan saja 2A berarti dengan 0,2. Kemudian K itu dengan apa? Setengah pi. Kemudian omega adalah dengan 3 per 2 pi. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan seluruh besaran yang terjadi pada gelombang stasioner ujung bebas. Nah, jadi terlihat di sini bahwa 2A itu sama dengan 0,2. Berarti kan amplitudonya adalah 0,1 meter. Kemudian K di sini adalah setengah pi, ya, K adalah setengah pi. Kemudian omega
Nah, omega sendiri adalah ini ya, 3/2pi. Jadi dengan cara menyamakan persamaan umum untuk umum dengan persamaan soalnya. Nah, adapun panjang gelombang yang kita tahu dalam persamaan gelombang berjalan itu adalah lambda adalah 2pi per bilangan gelombang, atau bilangan gelombang adalah 2pi per lambda, kan dibalik ya. Lambda atau panjang gelombang adalah 2pi per bilangan gelombang. Dengan nilai K yang tadi ini, setengah pi, kita masukkan nilai K-nya di sini. Sehingga kita peroleh lambdanya ya sebagai berikut. Nah, jadi lambda atau panjang gelombangnya adalah 2pi dibagi setengah pi. Di mana setengah pi dari K tadi ya. Sehingga kita peroleh angka 4 meter. Dari mana? Pi-nya dicoret, kemudian 2 dibagi setengah. Kalau 2 dibagi setengah kan 4 ya. Nah, kemudian jarak terdekat tadi, simpul dan perut, itu adalah tadi 1/4 lambda gambarannya ya. Nah, yaitu jarak S ke P. Sehingga kita tinggal masukkan dengan nilai lambda tadi adalah 4, maka soal yang diinginkan berapa jarak terdekat antara simpul dan perut, itu menghasilkan adalah ya 1 meter, yaitu 1/4 dikali 4 meter gitu ya. Cara menentukan besaran-besaran terjadi pada gelombang stasioner dengan cara menyamakan bentuk umum dengan bentuk soalnya ya. Kemudian yang kedua, yang masih di dalam gelombang stasioner, tetapi di sini kita coba untuk ujung terikat. Nah, ujung terikat kan gambarnya seperti ini ya. Nah, itu. Nah, S1 perut 1, kemudian S2 simpul ya. Kemudian S3 ya, dan seterusnya. Perut 3 dan seterusnya ya. Katakanlah gelombang stasioner ujung terikat itu punya persamaan Y sama dengan 2 sin 2πx kali cos setengah pt. Nah, kemudian pertanyaannya, Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Yang pertama, tentukan panjang gelombangnya. Berarti ini kita diminta menentukan lambdanya. Yang kedua, jarak antara simpul ke-1 ke simpul 20. Nah, ini nanti ini kan gambarnya nggak sampai ke simpul 20. Dia hanya berapa? Simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4. Nah, ini kita nggak usah kita gambarkan seperti ini terus sampai 20 simpul, tapi nanti kita menggunakan persamaan untuk menentukan jarak dari simpul ke N gitu ya. Kemudian frekuensi dan periodenya dicari juga, dan selanjutnya adalah cepat rambat gelombang. Nah, anak sekalian, untuk tadi yang saya katakan, bagaimana kita tidak perlu untuk menggambarkan sampai ke simpul 20, itu bisa kalian lihat di YouTube yang sudah saya buat, ya, tentang simpul dan perut pada ujung bebas dan terikat, juga penurunan persamaan gelombang stasioner juga bisa dapat kalian lihat di link YouTube ini. Silakan nanti dikunjungi sebagai dasar kalian ya, untuk mengetahui bagaimana kita nggak perlu lagi menggambarkan ya simpul dan perut dari gelombang stasioner. Oke, kita anggap saja nanti ini kalian sudah simak ya, pernah saya jelaskan. Bagaimana penyelesaiannya sekarang ya, sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah tulislah bentuk umum persamaan gelombang stasioner ujung terikat. Perhatikan, ujung terikat di sini sinus ya. Kalau tadi kan kosinus ujung bebas. Jadi Y sama dengan 2A sin KX dikali cos omega kali T. Lalu samakan dengan soal tadi, yaitu Y sama dengan 2 sin 2πx kali cos setengah pt. Di sini terlihat ya bahwa 2A itu disamakan dengan 2, K itu disamakan dengan 2pi, omega itu disamakan dengan setengah pi, gitu ya. Nah, sini seperti ini terlihat 2A sama dengan 2, berarti amplitudenya adalah berapa? Kalau 2A sama dengan 2 berarti A-nya adalah 1. K di sini ya, K itu samanya dengan 2pi. Omega itu sama dengan setengah pi. Oleh karena itu panjang gelombangnya, dan dari persamaan gelombang berjalan kan panjang gelombang adalah 2pi per K. Dengan K adalah 2pi tadi ini masuk sini, maka nilai lambdanya 1 meter. Itu panjang gelombang. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan jarak simpul 1 ke simpul 20. Nah, ini ada di link YouTube saya ya. Kita anggap kalian bisa melihat sebelumnya ya, bahwa untuk menentukan simpul 1 sampai simpul 20 tanpa menggambar gambar simpul sampai panjang, itu cukup menggunakan persamaan kelipatan daripada setengah lambda. Ya, jadi kalau untuk ujung terikat itu kelipatan setengah lambda untuk simpul ya.
yaitu N kurang 1 dikali setengah lambda ya. Di sini N-nya adalah 20 dikurang 1, 19. Jadi 19 per 2. 19 kali setengah lambda itu 19 per 2 meter. Itu jaraknya. Atau sekian ya, 19,2. Lanjut, bagaimana menentukan frekuensi? Nah, untuk menentukan frekuensi kita bisa arahkan dia ke omega. Ya, omega ya. Omega, yaitu omega adalah setengah pi, karena omega ini adalah hubungannya dengan frekuensi gitu ya. Omega itu adalah 2 pi kali frekuensi. Kecepatan sudut anguler adalah 2 dikali pi kali frekuensi. Disamakan dengan setengah pi tadi, pi-nya dicoret, nah, 2-nya pindah, maka kita perolehlah frekuensinya seperempat Hertz gitu ya. Apabila frekuensi seperempat Hertz, maka periodenya berarti kebalikannya, yaitu 4 sekon. Karena antara periode dan frekuensi adalah persamaan dan kebalikan. Nah, untuk cepat rambat gelombangnya, itu tinggal kita kalikan saja panjang gelombang dikali frekuensi. Di mana tadi panjang gelombangnya kita temukan adalah 1 meter, frekuensinya adalah seperempat Hertz, maka panjang gelombangnya tentunya kalau kita cari, itu tinggal dikalikan saja, yaitu seperempat meter. Ya, ini. Oke, sebentar. Ya, nah, oke, ini ya. Tadi kita lewat tadi ya. Nah, demikianlah presentasi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.